Universitas Diponegoro atau biasa disingkat Undip merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Diponegoro terletak di kota Semarang yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Karena menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia, Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan yang berkualitas. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro adalah kuliah kerja nyata atau KKN. Mempertimbangkan kondisi saat ini bahwa di Indonesia sedang terjadi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan KKN tidak dapat dilakukan menggunakan metode seperti biasanya. Penerjunan KKN dilakukan secara online, sedangkan pelaksanaan KKN dilakukan di wilayah asal masing-masing mahasiswa. Pelaksanaan KKN di wilayah masing-masing ini dilakukan pada tanggal 5 Juli sampai 15 Agustus 2020 dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu desa yang menjadi lokasi dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro yaitu Desa Sokopuluan. Sokopuluan merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati, Kecamatan Pucak Wangi. Desa Sokopuluan berbatasan langsung dengan Desa Tegalwero di sebelah utara, Desa Trikoyo di sebelah timur, Desa Pelemgede di sebelah selatan, dan Desa Tanjung Sekar di sebelah barat. Desa Sokopuluan memiliki luas 613,30 hektar yang terdiri dari 5 RW dan 30 RT, yang mana satu RW juga merupakan satu dukuh. Dukuh tersebut yaitu Dukuh Soko yang merupakan RW 1, Dukuh Playon yang merupakan RW 2, Dukuh Karangwetan yang merupakan RW 3, Dukuh Gragalan yang merupakan RW 4, serta Dukuh Puluan yang merupakan RW 5. Jarak antara Desa Sokopuluan ke ibu kota kabupaten kurang lebih 25 km dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 35 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Sokopuluan ke ibu kota provinsi kurang lebih 99 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Penduduk Desa Sokopuluan berjumlah 4.320 jiwa dan terdapat 1.752 kepala keluarga yang mana terdiri dari laki-laki 2.110 orang dan perempuan 2.210 orang. Desa Sokopuluan merupakan desa yang padat penduduk dan masih memegang erat budaya atau adat yang ada. Sarana yang terdapat di Desa Sokopuluan terbilang cukup banyak. Terdapat 7 masjid yang ada di Desa Sokopuluan. Terdapat mushola juga di tiap-tiap RT. Selain masjid dan mushola, terdapat pula sarana lain, yaitu terdapat 1 pasar, 2 lapangan sepak bola, 5 lapangan voli, 2 praktik bidan, 1 apotek, 5 posyandu, dan lain sebagainya. Secara umum, kondisi ekonomi di Desa Sokopuluan Kecamatan Pucak Wangi berkembang dengan baik dalam setiap tahunnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sokopuluan umumnya cukup baik dilihat dari tingkat pekerjaan. Sumber pendapatan umum masyarakat Desa Sokopuluan mayoritas berasal dari bidang pertanian dan perdagangan. Mayoritas penduduk Desa Sokopuluan berprofesi sebagai petani secara turun-temurun. Selain itu, pendapatan lain berasal dari bidang industri, pekerjaan swasta, atau usaha mandiri. Desa Sokopuluan memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang cukup baik. Wilayah Desa Sokopuluan yang mencapai 613,30 hektar difungsikan menjadi beberapa fungsi, yaitu pemukiman, persawahan, ladang atau tegalan, sekolah, jalan, pasar,
lapangan sepak bola, serta lapangan voli. Desa Sokopuluan merupakan salah satu desa yang berkembang melalui sektor pertaniannya. Salah satu hasil pertanian di Desa Sokopuluan yaitu padi ketika musim penghujan, serta tanaman lain ketika musim kemarau, seperti jagung, kacang, tomat, serta buah-buahan dan sayur-sayuran lain. Desa Sokopuluan juga merupakan salah satu desa di Kecamatan Pucakwangi yang berkembang melalui sektor perdagangannya. Hal tersebut dikarenakan adanya pasar yang merupakan salah satu dari dua pasar yang ada di Kecamatan Pucakwangi. Sehingga, masyarakat Desa Sokopuluan dapat dengan mudah berjualan di dalam pasar atau mendirikan toko, serta warung yang berada di sekitar pasar. Tim 2 KKN Undip di Desa Sokopuluan telah melakukan survei pada minggu pertama pelaksanaan KKN. Dari hasil survei, didapatkan beberapa permasalahan terkait dengan tema dari KKN kali ini. Permasalahan yang pertama, yaitu rendahnya kesadaran warga Desa Sokopuluan akan protokol kesehatan pada era new normal dalam mencegah penularan COVID-19. Seperti sudah banyak perkumpulan, sudah tidak memakai masker ketika keluar rumah, mengabaikan cuci tangan, serta tidak mengetahui etika batuk yang benar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menanamkan kesadaran kepada warga setempat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Permasalahan yang kedua, yaitu terdapat beberapa warga Desa Sokopuluan yang memiliki stigma bahwa COVID-19 tidak ada, sehingga tidak menghiraukan adanya protokol kesehatan COVID-19. Dan yang ketiga, yaitu masyarakat banyak yang mengabaikan cuci tangan dan banyak yang tidak mengetahui cara mencuci tangan dengan benar. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan adanya penyadaran akan pentingnya cuci tangan dan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Dan permasalahan yang keempat, yaitu organisasi PKK di masa pandemi tidak aktif, sehingga pemberdayaan PKK di masa pandemi dirasa cukup efektif. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberdayaan terkait dengan COVID-19, seperti pembuatan hand sanitizer, membagikan hand sanitizer, membagikan masker, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Berdasarkan permasalahan di Desa Sokopuluan yang diperoleh tim 2 KKN Undip Desa Sokopuluan, maka tim 2 KKN Undip mencanangkan 2 program kegiatan. Program kegiatan yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran perilaku kesehatan melalui edukasi mengenai adaptasi kebiasaan baru pada era new normal guna pencegahan COVID-19 dengan sarana modul. Maksud dari program kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perilaku kesehatan yang dilakukan pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan modul dan penjelasan lisan sebagai sarana pemberian informasi dan dilakukan secara door-to-door. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan kepada anak-anak usia sekolah dengan disertai pembuatan face shield untuk melatih keterampilan anak. Tujuan dari program kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat Desa Sokopuluan terhadap COVID-19 dan cara pencegahannya. Selain itu, pelaksanaan program ini bertujuan untuk menjadikan kebiasaan perilaku kesehatan masyarakat Desa Sokopuluan dapat membaik, sehingga masyarakat memiliki potensi kecil dalam penularan COVID-19, serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam era new normal secara aman. Sasaran dari program kegiatan ini yaitu warga RT 7 RW 1 Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Ketika kegiatan dilaksanakan, masyarakat sangat antusias dengan edukasi yang diberikan, di mana
Mereka memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan terkait perilaku kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan perilaku kesehatan masyarakat juga meningkat sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Berdasarkan monitoring harian dengan memperhatikan perilaku masyarakat yang berada di luar rumah menjadi lebih baik, seperti memperhatikan pemakaian masker ketika keluar rumah. Program kegiatan yang kedua yaitu optimalisasi PKK peduli COVID-19 dengan penyuluhan pentingnya cuci tangan serta pembuatan dan pembagian hand sanitizer berbahan alami. Maksud dari program kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya cuci tangan, cara mencuci tangan yang benar dengan 6 langkah benar cuci tangan, pengertian hand sanitizer, dan mengajarkan kepada masyarakat membuat hand sanitizer alami dengan bahan yang mudah didapat serta harga yang terjangkau. Selain itu, maksud dari program kegiatan ini yaitu untuk mengoptimalkan PKK di masa pandemi dengan kegiatan peduli COVID-19, yaitu pembuatan dan pembagian hand sanitizer alami yang telah dibuat. Tujuan dari program kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sokopuluan tentang pentingnya cuci tangan, serta organisasi PKK Desa Sokopuluan dapat aktif kembali meskipun pada masa pandemi COVID-19. PKK Desa Sokopuluan diharapkan dapat produktif dengan pembuatan hand sanitizer berbahan alami serta dapat memiliki kepedulian terhadap COVID-19 dengan membagikan hand sanitizer yang telah dibuat kepada warga sekitar. Sasaran dari program kegiatan ini yaitu anggota PKK RT 7 RW 1 Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dalam penyuluhan pentingnya cuci tangan serta pembuatan dan pembagian hand sanitizer berbahan alami. Untuk sasaran dari pembagian hand sanitizer yaitu masyarakat Desa Sokopuluan secara umum. Ibu-ibu PKK dapat memahami apa yang disampaikan terutama terkait pentingnya cuci tangan dan cara pembuatan hand sanitizer alami yang telah diajarkan. Mereka juga mengatakan bahwa hand sanitizer mudah dibuat, aman, dan hemat. Lalu, bagaimana testimoni dari masyarakat? Harapannya pembagian hand sanitizer ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pembagian hand sanitizer ini kan sangat membantu dengan adanya COVID-19 ini, sehingga masyarakat terbantu dengan adanya pembagian hand sanitizer. Harapannya Wina bisa lebih mengembangkan lagi pembuatan hand sanitizer itu, bisa diperbanyak, nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dengan adanya pemberian edukasi itu semoga bermanfaat khususnya untuk warga individu biar bebas dari Siang ini kita melaksanakan kegiatan posyandu di Desa Sokopuluan. Semoga ibu bayi balita dalam keadaan sehat walafiat dan mbaknya yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini kedepannya semoga lebih lancar dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan praktek desa ini. Semoga sukses selalu buat mbaknya.